Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke pelajaran baru, Ad-Dars Ar-Rabi'a Asyara, pelajaran yang ke-14. Pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita mulai pelajaran baru, pelajaran ke-14, bagian yang pertama. Baik. Di pelajaran yang ke-14 ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas beberapa poin penting yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Di antaranya pembahasan tentang an-nasab atau an-nisbah. Kemudian juga kita akan membahas nanti al-jumlah asyartiyah dan seterusnya. Taib, sebagaimana biasa, sebelum kita masuk ke tadribat dan pembahasan-pembahasan teori, kita ambil hiwar terlebih dahulu. Di sini ada hiwar antara Hisham dengan Al-Mudarris, atau antara Al-Mudarris dengan beberapa orang muridnya. Taib, kita mulai. Ad-Darsu Ar-Rabi'a Asyara, pelajaran ke-14. Hisham mengatakan, Amu'jamun hadha ya fadilatas syaikhi. Artinya apakah? Hal, ya. Hal mu'jamun. Mu'jam artinya qamus, ya. Mu'jam bahasa lainnya atau sinonimnya adalah qamus. Amu'jamun hadha, apakah ini adalah kamus? Boleh kita katakan ahadha mu'jamun, boleh. Dua-duanya sama. Ya fadilatas syaikh, wahai fadilatas syaikh. Ingat, kalau dua kata mudhaf-mudhafun ilaih setelah ya, maka mudhafnya harus mansub. Fadilatas syaikh, ya abdallah, ya abdar rahman. Naam, hadza mu'jamun madrasiyun. Idza aradta an tashtariya mu'jaman fashtari hadza fa innahu mufidun jiddan. Iya, ini adalah mu'jam, ini adalah kamus madrasi. Kamus madrasi. Madrasi itu nisbat kepada madrasah. Madrasah artinya sekolah, kamus sekolahan gitu ya. Jadi kalau kita katakan ada ya di akhir ini namanya nisbah. Ya, ini namanya nisbah. Tapi akan kita lihat nanti contoh yang lain. Idza aradta, ini adalah kamus madrasi. Idza aradta, jika kamu ingin antashtariya, untuk membeli mu'jaman, sebuah kamus. Jadi nanti kalau di masa yang akan datang kamu mau beli kamus, fashtari hadza, maka belilah kamus yang seperti ini. Kamus, apa maksudnya? Kamus madrasi. Fa innahu mufidun jiddan. Karena kamus madrasi ini mufidun jiddan, sangat bermanfaat. Nah, inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita di kesempatan kali ini, membahas tentang idza. Ya, idza ini masuk ke dalam jumlah syartiyah, maknanya apa saja yang harus ditambahkan jika menggunakan idza, itu yang akan kita bahas di pelajaran yang ke-14 ini insyaallah. Fa innahu mufidun jiddan. Kamus ini, kamus madrasi ini adalah kamus yang sangat bermanfaat atau berfaedah. Taib. Kemudian Hisham mengatakan, ya ustadu qulta mu'jamun madrasiyun. Wahai ustaz, tadi engkau mengatakan mu'jam madrasi, kamu sekolahan. Amadrasiyun mansubun ila madrasah. Apakah kata madrasiyun itu mansub? Mansub bukan pakai shad ya. Kalau mansub, ya antum paham di nahwu ya, i'rab mansubun marfuun itu. Kalau mansub pakai sin dari kata nasaba yansibu. Nasaba yansibu artinya menyandarkan. Ya. Apakah ini disandarkan, dinasabkan artinya ya. Kita dikatakan punya nasab itu, kita dikatakan punya sandaran. Nasab antum kepada bapak antum. Nah, berarti antum sandarannya ke bapak antum. Paham ya? Baik, jadi mansubun artinya disandarkan. Apakah kata madrasiyun itu adalah kata sandaran kepada madrasah? Apakah madrasiyun itu berasal dari kata madrasatun?
Wa idza kana al-amru kadzalik. Kalau memang seperti itu, perhatikan kalimat wa idza kana al-amru kadzalik. Kalau memang perkara ini seperti itu, nah itu kalau diterjemahkan secara bakunya ya. Kita terjemahkan bebas di sini. Kalau memang seperti itu, fa aina ta'uha? Kalau memang seperti itu, madrosiyun berasal dari kata madrosatun, mana huruf taknya? Madrosatun ada tak di situ kan? Madrosatun, tak marbutoh. Kalau kita tambahkan ya, seharusnya kan madrasatiyun, begitu kan? Ini kemana taknya? Kenapa kotaknya hilang? Itu maksud dari pertanyaan Hisham ini. Kalau seandainya madrasiyun berasal dari kata madrasah, taknya mana? Mudaris mengatakan, na'am huwa mansubun ila madrasah. Iya, ini adalah kata yang mansub, kata yang disandarkan kepada kata madrasah. Idza nasabta ilasmin makhtumin bita'it ta'nits hadzabta ta'. Ini kaidahnya ya. Idza nasabta, jika engkau menyandarkan ila ismin kepada suatu isim makhtum yang diakhiri. Makhtum artinya diakhiri ya. Dikata khatimah. Diakhiri oleh tak ta'nits ya. Kalau kita ingin menasabkan suatu kata kepada isim makhtum ya isim yang diakhiri oleh tak ta'nits, hadzafta ta, maka harus dihapus taknya. Nah, itulah kenapa madrasatun jadinya madrasiyun. Taknya hapus. Wa idza nasabta ila Makkah masalan. Contohnya kalau kamu ingin menyandarkan kepada Makkah, nah, maka kita katakan makkiyun, bukan makkatiyun, bukan ya. Jadinya makkiyun. Apa bedanya Makkah dan Makkiyun? Apa sih maksudnya ya penisbatan itu? Penisbatan itu maksudnya kita menyandarkan kata atau seseorang dijadikan sebagai sifat yang kembali kepada nama benda tadi. Contohnya di sini Makkah, Makkiyun. Kalau Makkiyun berarti orang atau benda yang bersifat atau disandarkan kepada Makkah. Contohnya, antum besar di Makkah, lahir di Makkah, ya, keluarga antum di Mekah semua, maka antum dinamakan Makkiyun. Sekarang ada nanya ke antum, Amakkiyun anta? Hal anta Makkiyun? Apakah kamu adalah orang Mekah? Gitu maksudnya. Ya, sama seperti kalau kita mengatakan Jakarta berarti Jakartiyun, ya, Jakartiyun atau Jakartawiyun. Apakah kamu orang Jakarta? Itu maksudnya. Jakarta nama tempat. Jakartawiyun itu sesuatu yang disandarkan kepada tempat tersebut. Makanan Jakartawi boleh ya. Jadi sesuatu yang bersifat Jakarta. Contoh yang sering kita gunakan adalah kata Islam dan Islami. Islam itu nama agama. Nah, agama Islam namanya. Kalau Islami sesuatu yang bersifat Islam. Pakaian Islami. Ya, pakaian yang menutup aurat, tidak mencolok dan seterusnya. Ya, buku yang berisi tentang agama Islam kita katakan buku Islami, begitu ya. Nah, itu namanya nisbah, penyandaran, dan ya yang kita tambahkan itu namanya ya nisbah namanya. Ya, ini namanya yaun nisbah, ya nisbah. Ya yang diakhirin ya. Jadi madrasiyun, makkiyun, islamiyun, nah itu namanya ya nisbah. Taib. Nah, afahimta, apakah engkau sudah paham? Hisham menjawab, na'am, jazakallahu. Na'am, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya dakhulul muraqibu, tiba-tiba masuklah pengawas. Ya, masih ingat ya mana muraqib? Muraqib mengatakan, alam ya'til Husain. Apakah Husain telah datang? Atau apakah Husain belum datang? Alam ya'ti, ingat kalau pertanyaan dengan alam, maka na'am itu bermakna la. Na'am lamma ya'ti. Ya, tidak, dia belum datang. Jadi na'am di sini bermakna tidak. Karena alam ya'ti. Kalau pertanyaan menggunakan alam, itu jawabannya na'am itu bermakna la. Kalau mau mengatakan iya, menggunakan bala. Masih ingat ya, yang itu ya, sudah pernah kita bahas itu berulang-ulang. Alam ya'ti. Lam ini jazim. Ya. Masih ingat ya, harfun jazim di pelajaran sebelumnya. Ya'ti ini majzum bihasfi harfal illah. Asal katanya ya'ti, ada ya di situ. Begitu juga di sini lamma ya'ti. Lam dan lamma itu fungsinya
menjazamkan fi'il mudhari. Baik. Kemudian Muraqib mengatakan lagi, idza jaa. Apakah Husain enggak datang hari ini? Iya, dia enggak datang. Idza jaa faqul lahu. Kalau dia datang, faqul lahu, katakan kepada dia, ya'tini fi maktabi. Ya'tini asal katanya apa? Ya'tini. Ya. Ya'tini. Ini asal katanya. Ya. Kemudian kenapa dia jazam di sini? Kan nggak ada huruf jazam di sini, nggak ada lam, nggak ada lamma. Kenapa? Karena dia jawab lit talab. Karena dia jawab talab untuk fakul lahu. Kul fil amr. Maka di sini dia jawab talab. Fakul lahu. Jika dia datang, katakanlah kepada dia, ya, agar dia datang kepada. Jika dia datang, katakan kepada dia agar menghadiri atau datang ke maktabi, datang ke kamar saya atau ke kantor saya. Wa inna lahu barqiyatan, karena sesungguhnya dia punya barqiyah. Barqiyah artinya apa? Barqiyah bermakna telegram atau surat kilat. Ya. Barqiyah artinya surat kilat. Taib. Fa inna lahu barqiyatan. Fa inna lahu barqiyatan. Dia memiliki barqiyah. Ini kenapa di sini barqiyatan mansub? Ya, karena ada inna di sini ya. Fa inna barqiyatan lahu, begitu ya. Baik. Kemudian aina Ibrahimu ata'akhkhara al-yawma aidan ka'adatihi. Ta'akhkhara ya, ta'akhkharu artinya terlambat. Apakah dia terlambat pada hari ini juga? Ka'adatihi. Ini ka'adatihi ini dua kata ya. Jangan dicari nanti di kamus ka'a, nggak ada ya. Ka ini artinya seperti. Adah artinya kebiasaan. Ya. Ini berasal dari kata adah, artinya kebiasaan. Apakah dia terlambat pada hari ini juga sebagaimana kebiasaannya? Idza jaa fala tasmah lahu bid-dukhul. Jika dia datang, fala tasmah lahu. Lihat di sini ada berapa kali penggunaan idza tadi, ya. Idza jaa. Kemudian sekarang idza jaa lagi. Idza jaa fala tasmah. Jika dia datang nanti, la tasmah, jangan izinkan dia untuk masuk. La di sini la nahiyah ya. Wal yadhhab ilal mudir, dan hendaknya dia pergi ke mudir. Lam di sini apa? Sudah pernah kita pelajari kemarin. Lamu al-amr. Lamul amr itu menjazamkan. Al-Mudaris mengatakan insyaallah. Yakhruju al-muraqib. Keluarlah si pengawas tadi. Kemudian Mudaris mengatakan, ya Hisyamu iqra al-ayata al-waridata fid darsi. Wahai Hisyam, iqra, bacalah al-ayata, ayat al-waridah yang ada, yang tertulis. Waroda itu artinya ja'a, datang ya. Tapi kan kurang tepat kalau kita katakan ayat yang datang. Maksudnya ayat yang ada. Fid dars, di dalam pelajaran kita kali ini. Kemudian Hisyam pun membaca ba'dal isti'adzati, setelah mengucapkan al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Nah, ini penggunaan idza lagi. Ya. Wa idza, dan jika, sa'alaka, bertanya kepadamu. Ka di sini anta. Siapa maksudnya anta di sini dalam ayat ini? Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika bertanya kepadamu wahai Muhammad, siapa? Ibadi, hamba-hambaku. Jadi, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, maka jawablah kepada mereka wahai Muhammad, sesungguhnya aku itu qaribun, dekat. Nah, jika kaum muslimin bertanya kepada Nabi, di mana Allah? Apakah Allah itu dekat atau jauh? Maka Allah perintahkan kepada Nabi untuk menjawabnya dengan qarib, bahwasanya Allah itu dekat. Baik. Kemudian Mudaris mengatakan iqra al-ahaditsa al-waridata.
fid darsi ya Aba Bakrin. Iqra al-ahadits. Al-ahadits itu jamak dari kata hadis. Ya. Haditsun jamaknya ahaditsu. Ya. Ahaditsu mafa'ilu ya. Bacalah hadis-hadis yang ada di dalam pelajaran ini wahai Aba Bakrin. Ya, masih ingat ya, kalau ada dua suku kata mudhaf mudhafun ilaih, setelah ya an-nida maka dia harus mansub. Aba itu termasuk asmaul khamsah, maka dia mansub dengan alif. Ya Aba Bakrin. Ya Aba Bakrin. Jadi ahadis, berarti hadisnya lebih dari satu. Kemudian Abu Bakar membaca al-hadisul awwalu. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Hurairah di sini dia mamnu minas saraf ya. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadhanu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadhanu. Nih penggunaan idza lagi di sini. Jika datang bulan Ramadan, futiha, futiha itu mabni lil majhul dari kata fataha. Fataha membuka, futiha dibuka. Apa yang dibuka? Abwabu al-jannati. Kenapa futihat tadi pakai tak ta'nis? Karena abwab itu jamak, dan jamak untuk benda yang tidak berakal itu dihukumi muannas. Abwab jamak dari kata babun. Jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu al-jannati, pintu-pintu surga. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua, al-haditsus tsani, qala Abu Burdah radhiyallahu anhu. Abu Burdah berkata, sami'tu Aba Musa miraran yaqulu. Aku mendengar Abu Musa al-Asy'ari maksudnya di sini. Aku mendengar Abu Musa al-Asy'ari miraron yaqul, berkali-kali mengucapkan. Miraron ini dari kata marroh. Ya. Marroh itu jamaknya marrot atau miror. Artinya berulang kali. Kalau marroh itu satu kali. Marrotain dua kali. Miroron atau marrot itu berulang kali. 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Jadi kata Abu Burdah, saya pernah mendengar Abu Musa berulang kali mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Abu Musa mengulang-ulang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan begini, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Idza lagi di sini ya. Idza marido, jika seorang hamba marido yamrodu, artinya sakit. Jika seorang hamba sakit, au safaro, atau dia bepergian, safar, kutiba, maka ditulis bagi dia, mithlu maka ya'malu, sebagaimana apa yang dia lakukan, dia amalkan, muqiman sahihan, dalam keadaan muqim, dalam keadaan tidak safar, dan dalam keadaan sahihan, dalam keadaan sehat walafiat. Jadi seorang hamba, misalkan dia terbiasa sholat duha ya, jam 9 pagi. Ya, kemudian dia sakit qadarullah atau dia pergi safar sehingga terhalang untuk melakukan sholat duha, maka dia tetap dihitung melakukan sholat duha tersebut. Ya, meskipun dia tidak melakukannya. Oh, kok bisa? Dengan syarat dia terbiasa sebelumnya melakukan hal tersebut. Ya, itu tentu untuk ibadah-ibadah yang sunnah ya. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Kemudian al-haditsus salis. Hadis yang ketiga, an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzinu. Idza lagi di sini ya, penggunaan idza di sini. Idza sami'tum, jika kalian telah mendengar an-nida, panggilan. Panggilan apa maksudnya di sini?
An-nida di sini maksudnya adalah al-adzan. Idza sami'tumul adzan atau idza sami'tumun nida. Jadi nida itu al-adzan secara bahasa artinya an-nida lis-shalah. Faqulu, jika kalian mendengar azan, faqulu, katakanlah mitla ma yaqulu al-muadzinu, sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Ya, jika muadzin mengatakan Allahu Akbar, katakanlah Allahu Akbar, kecuali di lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Baik. Faqulu mitla, nah, maka katakanlah sebagaimana dikatakan oleh muadzin tersebut. Muttafaqun alaih. Kemudian yusma'u sautul utas. Yusma'u sautul utas, terdengar suara al-utas. Ya, tiba-tiba terdengarlah suara al-utas. Al-utas ini artinya bersin, suara bersin. Terdengarlah suara bersin. Dan guru mengatakan, manil atisu, siapakah al-atis? Al-atis wazan isim fa'il, ya. Berarti artinya orang yang. Ya, kalau al-utas itu suaranya. Kalau al-atis itu orangnya, pelakunya. Orang yang bersin, orang yang mengeluarkan suara al-utas tadi. Gitu ya, itu mana al-atis. Manil atisu, siapa orang yang bersin itu? Si Abdul Hadi menjawab, ana. Dan gurunya mengatakan, ya Abdul Hadi, wahai Abdul Hadi. Nah, dipanggil situ Abda jadinya ya. Jadinya Abdul Hadi. Wahai Abdul Hadi. Idza atasta, ini fiilnya. Al-atis isim fa'il, al-utas itu bendanya, isimnya, kemudian atasa ya'tisu itu fiilnya. Idza atasta, jika engkau bersin. Fi'il madi ya. Fahmadillaha. Ini idza lagi. Penggunaan idza lagi di sini. Fahmadillaha, maka pujilah Allah. Ya, hamida yahmadu, artinya memuji. Jika engkau bersin, wahai Abdul Hadi, maka pujilah Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, idza atasa ahadukum, jika salah seorang dari kalian bersin, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Sekarang paham di sini falyakul, lam ini jenisnya apa? Ini namanya lamul amar, sudah pernah kita ambil kemarin. Ini lamul amar. Makanya di sini dia majzum. Falyakul, kemudian lamul amarnya sukun. Kenapa? Karena ada fa sebelumnya. Falyakul alhamdulillahi, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillahi. Wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu, dan hendaknya mengucapkan bagi dia saudaranya, aw sahibuhu atau temannya, yarhamukallahu, yarhamu, rahima, yarhamu, semoga Allah merahmatimu. Jadi yarhamu fiil mudhari. Dari mana dapat kata semoga itu? Konteks seperti ini, uslub seperti ini, namanya uslub doa. Uslub doa itu kita pahami dari konteksnya. Maka kita tambahkan kata semoga di awalnya. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Sama seperti jazakallah. Ya. Kemudian barokallah itu konteksnya doa. Jadi jangan diartikan nanti barokah itu barokallah, barokah itu kan fi'il madi, berarti artinya Allah telah memberkahimu, tidak. Ya, itu berarti kita mendahului keinginan Allah, tidak. Jadi kita gunakan fi'il madi di situ mengharapkan. Apa kalimat harapan kalau dalam bahasa Indonesia? Kata semoga. Makanya kita tambahkan semoga Allah memberkahimu. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, jika teman kita atau saudara kita mengatakan yarhamukallah kepada kita setelah kita bersin, falyakul, maka hendaknya kita mengatakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah. Ini harokannya ketukar ini ya. Yahdikumullah. Apa artinya hada yahdi? Memberi petunjuk. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Wa yuslihu, aslaha yuslihu, memperbaiki. Ya, ahsana yuhsinu.
Ya. Jadi yuslihu itu sama dengan ahsana yuhsinu. Balakum. Balakum artinya halakum. Ya. Jadi wa yuslihu balakum artinya wa yuslihu halakum. Wa yuhsinu halakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imamu Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Ini dia hiwarnya. Jadi dari hiwar ini tadi kita lihat ada beberapa penggunaan kata idza. Ya. Ada di sini idza aratta, kemudian idza nasabta. Ya. Ini penggunaan idza. Kemudian apalagi tadi idza jaa, idza jaa. Kemudian idza sa'alaka, idza jaa Ramadan, idza maridha, idza sami'tum, idza atasta. Ini penggunaan idza. Itu yang akan menjadi topik pembahasan kita di pelajaran yang ke-14 ini. Taib. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan tentang idza, apa sih makna idza dan konsekuensinya, hukum-hukumnya, kita masuk ke pertanyaan. Latihan yang pertama dulu, ajib anil as'ilatil atiyah, amman sa'alal muraqibu. Amman, tentang siapa muraqib itu bertanya. Tadi kan di hiwar dikatakan si muraqib, si pengawas datang masuk ke kelas kemudian mencari seseorang, ya. Dia bertanya tentang seseorang. Siapa yang ditanya sama si muraqib itu? Ya, ada dua orang yang ditanya sama si muraqib. Yang pertama Al-Husain. Dia nanya tentang Al-Husain. Kemudian yang kedua dia nanya tentang siapa? Tentang Ibrahim, ya, Ibrahim. Nanya mana Husain, ya, karena dia ada telegram. Mana Ibrahim? Ibrahim, ya, dia terlambat. Ya, jangan izinkan dia masuk, datang ke kantor mudir dulu. Baik, kemudian nomor 2, madza qala al-muraqibu lil mudarrisi bin nisbati ila Ibrahim? Apa yang dikatakan oleh pengawas kepada guru bin nisbah berdasarkan kepada Ibrahim, maksudnya tentang Ibrahim gitu, ya. Tentang Ibrahim apa dikatakan oleh muraqib? Ya. Jadi si pengawasnya mengatakan kepada guru, wahai guru, nanti kalau Ibrahim datang, apa yang harus kamu lakukan? Nah, apa yang dikatakan di situ? Nah, dia diperintahkan oleh muraqib itu, idza jaa la tasmah lahu bid-dukhul. Nah, la yasmah lahu bid-dukhul. Ya. Madza qala al-muraqib? Apa dikatakan la yasmah lahu bid-dukhul? Jangan izinkan dia masuk. Wal ya'ti wal yadhhab ilal mudir. Kemudian dia pergi menemui mudir. Baik, jelas ya. Kemudian manil ladzi atasa? Siapa yang bersin? Siapa yang bersin di situ? Abdul Hadi. Manil ladzi atasa atau manil atis? Jawabannya Abdul Hadi. Ahamidallaha ba'dal utasi. Apakah dia mengucapkan alhamdulillah setelah bersin? Ya, setelah dia bersin itu apakah dia mengucapkan alhamdulillah si Abdul Hadi itu? Jawabannya la. Dia tidak menyebutkan alhamdulillah. Itulah kenapa kemudian gurunya mengingatkan, wahai Abdul Hadi, kalau kamu bersin itu ucapkan alhamdulillah. Itu berarti menunjukkan Abdul Hadi tidak mengucapkan alhamdulillah. Baik. Itu dia hiwar dari pelajaran yang ke-14 ini. Ini berkaitan dengan idza, ya, pembahasan idza, kemudian pembahasan jumlah syartiyah dan beberapa poin tambahan penting nanti yang insyaallah akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.